Kenyataannya, ada beberapa Pokemon yang diciptakan dari hasil eksperimen manusia. Salah satu fakta unik Pokemon yang membedakannya dengan hewan di dunia nyata adalah bahwa Pokemon tidak selalu muncul melalui proses alami. Terkadang Pokemon dapat diciptakan oleh fenomena supernatural yang aneh. Atau mungkin yang lebih menarik adalah Pokemon dapat diciptakan murni melalui campur tangan manusia secara artifisial. Widih, tentu ini keren banget dong, makanya kelihatan tuh beberapa bentuknya agak berbeda. Ilmuwan dan para peneliti Pokemon kayak Profesor Oak telah mempelajari Pokemon tanpa lelah untuk memadukan kekuatan besar mereka dengan kecerdikan manusia. Sayangnya eksperimen ini tidak selalu membuahkan hasil ya. Beberapa bahkan kadang harus mengalami kesalahan dan membuang mereka dengan tidak manusiawi. Dan ini permintaan salah satu di antara kalian. Kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Electrode. Electrode adalah produk sampingan aneh dari teknologi manusia. Baik Voltorb maupun Electrode adalah Pokeball yang dipersonifikasikan dengan jelas, sehingga menjadikannya perwujudan langsung dari teknologi manusia. Ya coba aja kalian pikirkan Pokemon yang terinspirasi dari benda di dunia Pokemon itu sendiri. Ya Electrode adalah jawaban terbesarnya. Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang bagaimana mereka bisa menjadi hidup, namun mungkin saja ada hubungannya dengan arus listrik, karena memang mereka adalah Pokemon tipe elektrik. Uniknya juga, Hisuian Electrode juga muncul dengan bentuk yang sama persis seperti Pokeball zaman dulu, memberikan kita teori jika mereka telah hidup dan berkembang menyesuaikan perkembangan teknologi dan zamannya. Golurk. Golurk adalah salah satu keajaiban kuno di dunia Pokemon. Jelas saja kamu dapat melihat dan menyatakan Golurk adalah golem yang diciptakan oleh peradaban kuno sebagai alat perlindungan. Ia berevolusi dari Golett dan merupakan kombinasi menarik dari sebuah tipe yaitu Ground dan Gauge. Penampilannya sama misteriusnya dengan latar belakangnya, memberikan kesan pada Golurk yang mirip dengan salah satu keajaiban dunia kuno. Mereka dipercaya dijadikan babu atau apa sih kayak semacam buruh gitulah untuk membantu beberapa pekerjaan. Dan memang Golurk sangat-sangat setia untuk mengikuti perintah tuannya. Namun satu bagian terburuk yang tak boleh diganggu adalah segel di dadanya. Itu bisa membuatnya mengamuk dan tidak terkendali. Claydol. Dunia Pokemon memang menceritakan seluk-beluk Pokemon hingga bagian terdalam. Itu kalau misalnya di Pokédex-nya ya. Claydol menjadi lebih misterius dengan keberadaannya yang bahkan hadir sejak zaman purba, memaksa kita memikirkan tentang dunia prasejarah tersebut yang nyatanya tidak hanya dihidupi manusia purba, tetapi juga Pokemon purba yang bisa tercipta dari manusia purba itu sendiri. Claydol adalah boneka lumpur yang dibuat oleh manusia primitif. Entah sinar apa yang mengenainya, pada akhirnya ia hidup dan melayang. Tentu saja ini menjelaskan mengapa Claydol sangat tidak wajar dalam segi bentuk, karena secara pembuatannya saja sudah memakan waktu yang sangat-sangat lama, menjadikan ia sebagai Pokemon masa purba dari manusia, dan bentuknya sangat primitif. Ditto. Kehebatan Pokemon ini sudah seperti hal umum yang diketahui banyak pemain. Secara cerita, memang Ditto tidak dijelaskan secara terbuka jika ia hasil eksperimen. Tetapi, keseluruhan kehidupannya memberikan jawaban bahwa ia adalah Pokemon eksperimen yang mencoba mendapatkan genetik terbaik si Pokemon mitikal. Namun, kegagalan menghasilkan Ditto yang terlantar. Dirinya yang hanya mampu menyalin setiap move dan tubuh lawan telah menjelaskan sesuatu yang aneh. Membuktikan jika ia hidup dalam bayangan lawan. Ya kayak gitulah, mengikuti apa yang mereka lihat dan menghasilkan kekuatan yang terlihat sama, hanya berupa cairan lengket dan berwarna merah muda, menjadikan Ditto Pokemon eksperimen yang gagal dan terbuang. Pokemon Paradox Future. Dalam bukunya, kehadiran Pokemon Paradox kemungkinan hadir karena berada di titik berbeda di garis waktu, menyatukan keduanya pada dunia masa lalu yang jauh dan masa depan yang juga jauh. Berfokus pada Paradox Future, mereka tampak seperti robot yang meniru bentuk Pokemon. Mereka mendapatkan tipe tapi tidak memiliki evolusi bahkan jenis kelamin, memperjelas bahwa mereka terbuat atau diciptakan oleh manusia modern di masa depan untuk suatu alasan. Pokemon Future Form bahkan punya tubuh selayaknya baja yang begitu keras. Semuanya memang masih misterius karena tidak pernah dijelaskan secara rinci. Tapi dari penampilannya, kita dapat percaya bahwa ini benar-benar Pokemon robotik yang dibuat manusia. Silvally. Silvally adalah salah satu bentuk utama kecerdasan manusia. Dimulai dari Type 0 yang merupakan Pokemon sintetis yang dibuat sebagai senjata yang meniru model Pokemon mythical yaitu Arceus.
Beberapa bahkan menyimpulkan bahwa Type 0 adalah upaya untuk menciptakan kembali Arceus secara artifisial dengan cara yang sama seperti Mewtwo yang merupakan bentuk untuk tujuan Mew, tapi salah. Ia memakai helm di kepalanya untuk menekan kekuatannya yang hilang saat berevolusi menjadi Silvally. Saat jadi Silvally, tubuhnya lebih leluasa bergerak hingga meningkatkan kecepatannya secara pesat. Bahkan kita bisa melihat tubuh Silvally ini seakan punya tubuh Pokemon lain yang disatukan dalam dirinya. Porygon Z. Porygon Z menantang hukum alam ilmiah bersama keluarganya. Porygon dibentuk sebagai bagian dari kode program komputer yang sangat cocok dengan bentuk geometrisnya. Evolusinya yaitu Porygon Z dikatakan terjadi karena perubahan kode yang dimaksudkan untuk bekerja di dimensi alien. Pada akhirnya semuanya menjadi tidak terkendali dan membebaskan mereka dengan bentuk tak lazim. Bisa dibilang keluarga Pokemon ini membuktikan jika tekad yang terlalu berambisi itu tidak selalu baik. Niat hati ingin membuat Pokemon yang bisa memasuki dimensi asing, tapi malahan ini jadi kesalahan yang cukup buruk bagi para pembuatnya. Magearna. Magearna diciptakan sebagai hadiah untuk seorang putri. Magearna adalah robot dan menjadi Pokemon mitikal yang diciptakan dahulu kala oleh seorang ilmuwan sebagai hadiah untuk putri raja. Magearna diduga diberkahi dengan jiwa di bawah tubuh mekanisnya dan merupakan salah satu dari sedikit Pokemon yang dapat memahami ucapan manusia dengan sangat sempurna. Tentu saja ini kembali lagi ke masa lampau yang jauh telah menciptakan Pokemon unik di dunianya. Meskipun bisa memahami ucapan, ya Magearna tidak dapat berbicara ya. Tubuhnya ini hanya wadah untuk jiwa buatan yang ada di tubuhnya. Ya sedikit lebih berguna untuk dijadikan pengasuh. Genesect. Genesect mewujudkan nafsu umat manusia untuk menghancurkan dunia. Genesect diciptakan oleh tim plasma ketika mereka mengubah DNA Pokemon kuno menjadi seperti ini. Mereka juga menambahkan meriam di punggungnya yang digunakan untuk menembakkan jurus pamungkasnya, apalagi kalau bukan Technoblast. Dengan hal ini, secara tidak langsung sebenarnya Genesect adalah Pokemon fosil yang dihidupkan dan mendapatkan modifikasi dari tim jahat tersebut. Di masanya, para Genesect memang telah menjadi pemburu terkuat. Tak heran ia dibuat menjadi lebih mematikan dengan teknologi yang tertera padanya. Heran banget sumpah sama orang jahat, ada-ada aja ya kan pemikirannya. Mewtwo. Mewtwo masih merupakan kekuatan yang tak terhentikan dan bukti jika Pokemon buatan paling cerdas sepanjang masa. Mewtwo diciptakan di laboratorium di Cinnabar Island dalam upaya untuk mengkloning Mew, yang pada saat itu merupakan Pokemon paling kuno yang dikenal manusia dan Pokemon yang sangat-sangat misterius. Alih-alih menjadi tiruan sempurna dari Mew yang damai dan tentram, Mewtwo adalah mesin penghancur yang kuat dengan kepribadian yang terlalu manusiawi. Sangat-sangat manusia banget karena bahkan pemikirannya telah membawa ia pada kebingungan untuk hidup di dunia Pokemon. Ia benci dirinya diciptakan, tapi ya mau bagaimana lagi? Orang-orang tidak bertanggung jawab telah menciptakan ia dan menghasilkan Pokemon yang sangat kuat. Dan itulah beberapa Pokemon yang dibuat manusia. Memang tidak semuanya dijelaskan, tapi tentu ini ada kaitannya dengan mereka yang berambisi aneh. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.